Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya besar, melebihi masalah dan pergumulan saya. Haleluya. Iya kan? Ketik di kolom komentar, Yesus saya lebih besar dari masalah saya. Ada banyak dari kita malah memperbesarkan masalah, membesarkan pergumulan kita. Kita lupa bahwa Yesus yang menyertai kita, Yesus yang menyelamatkan kita adalah lebih besar dari masalah dan pergumulan kita. Sekarang tinggal bagaimana kita memandang masalah kita, bagaimana kita mau melihat salib, sehingga kemana arah fokus kita, itulah yang semakin besar dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Keluaran pasal 37 ayat yang terakhir hari ini. Di ayat yang ke-29, satu ayat saja saya akan bagikan buat setiap kita. Di dalam Keluaran pasal 37 ayat yang ke-29. Buat teman-teman yang kemarin tidak sempat bergabung, saya sudah bagikan renungannya. Di bagian renungan saja sudah saya bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sana, kembali menggali firman Tuhan, kembali belajar dan dapati rema yang akan menguatkan kita. Selain renungan-renungan doa pagi yang saya bagikan di YouTube channel saya, juga ada renungan-renungan singkat setiap hari dalam program Bible and Coffee yang saya bagikan, agar setiap kita umat Tuhan terus menyadari bahwa kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan, karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin jahat. Alkitab katakan dunia sudah jatuh di tangan si jahat, iya kan? Dan Alkitab juga mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita perlu diarahkan, kita perlu dituntun, kita perlu dipimpin. Itu sebabnya firman Tuhan kita perlukan setiap harinya, ya. Puji Tuhan. Dalam Keluaran pasal 37 ayat 29, firman Tuhan katakan seperti ini. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu, dan ukupan murni dari wangi-wangian seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Jadi hari ini dikhususkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bezalel dan Aholiab membuat minyak urapan, ya. Untuk apa minyak urapan digunakan? Tercatat dalam Keluaran pasal 30 ayat 25 sampai dengan 30. Kita mundur sedikit saudara, supaya kita mengerti kenapa diadakan minyak urapan ini, ya. Keluaran pasal 30 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Perhatikan firman Tuhan di sana. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah, ini tujuannya, perhatikan. Haruslah engkau mengurapi dengan itu, dengan minyak itu, kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dan segala perkakasnya, kandil dan dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah, ya, semua ornamen-ornamen kemah suci dikuduskan dengan minyak urapan. Agar apa? Ayat 28, ayat 29. Haruslah kau kuduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Ini tujuannya, ya. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, minyak urapan dibuat untuk mentahirkan, untuk menguduskan setiap ornamen-ornamen yang ada di kemah suci, kemah pertemuan. Semua, termasuk mereka yang melayani di dalamnya. Siapa? Harun dan anak-anaknya dikuduskan. Jadi dalam perjanjian lama ada 3 pribadi yang dikuduskan: imam, iya kan, nabi, dan raja. Diurapi mereka semua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, termasuk ornamen-ornamen yang akan dipakai untuk beribadatan. Dan tahukah saudara
bahwa setiap kita yang datang kepada Tuhan Yesus, engkau pun menerima pengurapan itu. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya menerima pengurapan dari Tuhan. Ya, engkau menerima pengurapan. Kenapa? Karena kita dikuduskan. Makanya Alkitab katakan dalam Yohanes 17 ayat 19, perhatikan perkataan Tuhan Yesus ini. Yohanes pasal 17 ayat 19 bilang begini, dan aku, haleluya, menguduskan diriku bagi mereka. Yesus menguduskan dirinya bagi kita supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Allah. Jadi firman Tuhan yang kita dengar setiap hari adalah yang menguduskan setiap kita. Di sisi lain pemazmur juga katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menerangi hati dan hidup kita, menerangi setiap jalan dan langkah hidup kita, sehingga kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Jadi kita telah menerima pengurapan. Sekalipun mungkin kita bukan raja, saudaraku, kita adalah anak-anak raja, kita pun menerima pengurapan. Kita adalah imam-imamnya Allah. Dipakainya, kenapa? Karena kita ditinggali oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus menguduskan dirinya agar kita dikuduskan di dalam nama Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 20 juga mengatakan hal yang sama. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 bilang begini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya telah menerima pengurapan. Engkau adalah orang yang diurapi, saudaraku. Makanya perbuatanmu harus dijaga, sikapmu harus diwaspadai, perkataanmu harus dijaga. Karena kita orang yang diurapi. Amin. Saudara dan saya adalah orang yang diurapi, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi saudara dan saya, ketika kita datang sama Tuhan Yesus, engkau menerima pengudusan, engkau ditahirkan, engkau dikuduskan, engkau diurapi. Sehingga akhirnya kita menyadari, saya bukan orang biasa-biasa. Engkau yang hari-hari ini minder, engkau yang hari-hari ini rendah diri, engkau yang hari-hari mengatakan, aduh pendeta saya, latar belakang saya hancur, saya dulu orang pezina, saya dulu pemain hal-hal yang lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi hari ini ketika engkau datang sama Tuhan, engkau dikuduskan, saudaraku. Engkau menerima pengurapan dari yang kudus. Dan engkau bukan orang biasa-biasa lagi, engkau adalah imam-imamnya Allah. Engkau adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jangan merasa minder. Kita semua punya masa lalu yang buruk. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, engkau sudah diselamatkan, engkau diangkat dari kegelapan, tinggal dalam terangnya yang ajaib. Engkau sudah diterangi. Engkau sudah diselamatkan. Engkau menerima kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tetapi karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib buat setiap kita. Maka itu sebabnya tadi dikatakan Tuhan Yesus, aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima pengurapan itu, dikhususkan, dipisahkan, dikuduskan. Jadi stop bermain-main dengan dosa. Engkau bukan orang-orang sembarangan. Jangan hari Minggu engkau beribadah, Senin sampai Selasa engkau tipu orang, engkau gosipin orang, engkau minum mabuk, engkau seks bebas. Tapi engkau kembali hari Minggu berkata, oh saya ini anak Tuhan. Anak Tuhan dari mana? Perhatikan langkah hidup kita. Orang yang menerima pengurapan, jaga hidupnya. Gak bisa sembarangan lagi, saudara. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Jangan lagi engkau berkata, ya maklumlah pendeta, saya kan masih jemaat awam, saya kan masih manusia biasa. Gak ada maklum-maklum, saudara, dikasih dalam Tuhan. Ketika engkau menerima pengurapan, engkau dikuduskan. Engkau dikuduskan, engkau dilayakkan. Itu sebabnya jangan lagi kembali kepada masa lalu kita. Biarlah masa lalu itu hanya menjadi lembaran masa lalu. Kita sudah ada dalam ciptaan yang baru. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 juga mengatakan hal yang sama.
1 Yohanes 2 ayat 27 bilang begini. Sebab di dalam diri kamu, sama-sama bilang sama saya, dalam diri saya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya, dalam diri saudara dan saya tetap ada pengurapan yang kita terima. Betul kita tidak menerima minyak urapan, tetapi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu engkau diurapi oleh Roh Kudusnya. Engkau menerima pengurapan itu. Engkau dikuduskan. Engkau dilayakkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya sudah dilayakkan Tuhan. Amin. Kita sudah dikuduskan, kita sudah dilayakkan. Ayo berjalan dan tinggallah dalam kekudusannya Tuhan. Kalau kita bilang aduh pendeta tapi lingkungan saya, tinggalkan lingkunganmu. Engkau bisa kuat karena engkau tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang hidupmu. Pastikan dalam kehidupan kita stop bermain-main dengan dosa. Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Dia menguduskan dirinya buat saudara dan saya. Dia melayakkan saudara dan saya bukan karena perbuatan baik amal ibadah kita, tapi karena kemurahannya, karena kasih karunia-Nya. Karena apa? Karena Dia sayang sama saudara dan saya. Dia mau melihat hidup kita berkenan kepada Dia, mau memperbaiki hari depan kita. Dia sudah sediakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangannya adalah rancangan hari depan penuh harapan. Itu yang Tuhan janjikan. Ayo datang sama Tuhan. Jadi pertanyaan selanjutnya, setelah kita menerima pengurapan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetaplah tinggal dalam pengurapannya. Itu yang tadi saya bilang, stop bermain-main lagi dengan dosa. Engkau sudah menerima pengurapan, engkau sudah dikuduskan. Saudara, untuk melakukan sebuah dosa itu dimulai dari pikiran. Pikiran tidak mendadak langsung kau buahi. No, keputusan kitalah yang akan membuahinya. Kita yang memutuskan ketika pikiran itu singgah dalam pikiran kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita yang memutuskan, saya lakukan atau enggak ya. Itu kita yang memutuskan. Nah sekarang keputusan apa yang kita buat tergantung kedekatanmu dengan siapa. Kalau engkau lebih dekat dengan Tuhan, maka engkau akan menolak setiap keinginan-keinginan itu. Tapi kalau hidup kita jauh dari Tuhan, saudaraku, maka kita akan dengan mudahnya terseret dengan keinginan-keinginan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan membuahinya, melakukannya. Dan semua dimulai dari pikiran. Setiap kita diperhadapkan. Kemarin saya sudah bagikan tentang setiap hari adalah peperangan. Ya, setiap hari adalah peperangan. Saya sudah bagikan. Peperangan kita bukan peperangan fisik. Peperangan kita melawan ego kita, melawan keinginan-keinginan daging kita. Pastikan setiap kita mengambil keputusan yang tepat. Kan setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan. Pilihan demi pilihan. Dan yang memutuskan bukan orang lain. Yang memutuskan adalah saudara dan saya. Keputusan kita di hari ini akan menentukan kita seperti apa di depan nanti. Jadi yang pertama, ketika kita sudah menerima pengurapan dari Kristus yang mengurapi setiap kita ketika kita datang kepada, maka yang harus kita lakukan, tetaplah tinggal dalam pengurapannya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-38. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38 bilang begini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ketika kita tinggal dalam pengurapannya, Tuhan pakai hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pakai hidup saya. Saudara, dalam hidup ini cuma ada dua.
yang kita bisa putuskan kita mau dipakai siapa. Kita mau dipakai Tuhan yang pertama atau kita mau dipakai setan hidup kita. Oh, saya nggak mau dipakai setan, tapi saya juga nggak mau dipakai Tuhan. Nggak bisa. Kalau engkau tidak memberikan dirimu dipakai Tuhan, maka iblis akan ambil hidupmu untuk memakai hidupmu. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak membiarkan dirimu dipakai oleh iblis, maka engkau sedang menyerahkan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan, untuk alat kemuliaannya. Kenapa? Karena engkau telah menerima pengurapan itu. Kita yang memutuskan, kembali lagi kita yang memutuskan setiap hari apa yang harus kita lakukan. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, ayo. Sama-sama, lakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Mungkin kau berkata, tapi pendeta saya nggak punya karunia, saya nggak punya talenta. Apa yang kau bisa lakukan, itu lakukan. Jangan pikirkan apa yang tidak bisa engkau lakukan. Engkau tidak akan pernah kerjakan hal itu. Mulai lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Di sana engkau akan memuliakan nama Tuhan. Jadi yang pertama, setelah kita menerima pengurapan, yang harus kita lakukan adalah tinggal dalam pengurapannya. Untuk apa? Untuk Tuhan pakai kita. Untuk Tuhan tetap terus menjagai. Karena ingat, orang yang diurapi Tuhan disertai oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, setelah kita menerima pengurapan, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, tetaplah lakukan terus pekerjaan Tuhan. Dimanapun yang Tuhan tempatkan, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Saya nggak bilang setiap kita harus jadi pendeta, tapi setiap kita harus menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan. Ya, setiap kita hamba Tuhan. Tidak semua orang pendeta, tapi setiap kita yang menerima Kristus adalah hamba Kristus. Memberi diri kepada Kristus, memberi diri kepada Tuhan. Saat itulah engkau menjadi hamba Allah. Sebagai hamba-hamba Allah, ayo kerjakan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Engkau dikerja dimanapun, engkau bekerja dimanapun, engkau usaha, engkau bisnis, engkau seorang ibu rumah tangga, engkau seorang pelajar. Kerjakan bagianmu sebagai hamba Allah di tempat di mana Tuhan titipkan kita berada. Pakai itu sebagai alat Tuhan untuk memperlebar pekerjaan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan sorga di muka bumi. Yohanes 9 ayat 4, Tuhan Yesus pernah katakan seperti ini. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Ayo, selama masih bisa lakukan sesuatu, lakukan. Kita tahu satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang kembali. Tapi yang kita tahu, selama masih ada waktu, Yesus bilang selama masih siang, pakai hidupmu memuliakan Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Engkau punya tenaga, pakai tenagamu untuk melayani Tuhan. Engkau punya uang yang banyak, pakai keuanganmu untuk melayani Tuhan. Engkau punya kepintaran, pakai kepintaranmu untuk melayani Tuhan. Engkau punya kedudukan jabatan, pakai kedudukan jabatanmu untuk melayani Tuhan. Semua yang Tuhan titipkan akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, kita melayani Tuhan dengan apa yang kita punya, bukan dengan apa yang tidak kita punya. Suatu kali Petrus akan sembahyang. Di pintu gerbang, Petrus lihat ada seorang pengemis. Ya, Petrus gak kasih apa-apa, emas dan perak. Kok Petrus bilang gak ada padaku? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi ada apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Bangkit, berjalan dalam nama Yesus. Terkadang kita tolong orang gak perlu kok pakai uang. Kita perlu mendoakan. Kalau memang kita punya uang, ayo support. Tapi kalau kita gak punya, kita punya apa? Bagikan apa yang kau punya, bukan apa yang tidak kau punya.
Karena kalau kita hanya memikirkan, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, engkau tidak akan pernah melayani Tuhan. Karena engkau hanya fokus kepada apa yang tidak engkau punya, bukan apa yang engkau punya. Apa yang kau miliki. Ayo layani Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Terus lakukan pekerjaan Tuhan, karena selama masih ada waktu. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Setelah kita menerima pengurapan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetap tinggal dalam pengurapan. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Petrus bilang, jangan lagi sama seperti babi dan anjing. Babi kembali kepada kubangan, anjing kembali kepada muntahnya. Petrus sudah ingatkan buat setiap kita. Yang kedua yang harus kita lakukan setelah kita menerima pengurapan adalah lakukan terus pekerjaan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Karena kau diurapi bukan cuma buat iseng-iseng berhadiah. No, ada tugas khusus. Sama-sama bilang sama saya punya tugas khusus. Ketik di kolom komentar, saya punya tugas dari Tuhan. Kerjakan tugas itu, lakukan tugas itu. Karena bukan suatu kebetulan kau ditempatkan Tuhan di tempat di mana saat ini kau berada. Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir. Setelah kita menerima pengurapan, apa yang harus kita lakukan? Tetaplah rendah hati. Engkau mau melihat berkat-berkat Tuhan, engkau mau melihat pengangkatan Tuhan dalam hidupmu, engkau mau melihat promosi Allah dalam hidupmu, stay humble. Ya, pakai ilmu padi, semakin tinggi semakin nunduk. Jangan mentang-mentang kau diurapi, kau berkata, "Wes, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan." Siapa? Saya adalah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan sadar, diam aja, bekerja aja, lakukan aja. Tuhan yang menyertai kok. Tuhan yang support kok, Tuhan yang tolong kok. Karena kita tahu Tuhan mengurapi kita, nggak usah gembar-gemborkan saudara dikasih dalam Tuhan. Tunjukkan saja buahnya. Karena Yesus katakan dari buahnya engkau dapat melihat sebuah pohon. Buahnya terlihat. Ya, tetaplah rendah hati. Mazmur 37 ayat 11 bilang begini. Mazmur 37 ayat 11 bilang begini. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tetapi semua itu dimulai dari kerendahan hati. Engkau orang yang diurapi, engkau orang yang sudah dikuduskan, engkau orang yang sudah menerima kepastian masuk surga. Iya kan? Tetapi kita mesti sadar, saya mesti rendah hati. Tunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Tunjukkan apa yang bisa memuliakan nama Tuhan. Tunjukkan apa yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Tanpa menggembar-gemborkan siapa diri kita. Ya, pastikan 3 hal ini kita lakukan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengurapan Tuhan. Engkau dikuduskan karena Yesus menguduskan dirinya untuk saudara dan saya. Kita menerima pengurapan itu. Tetaplah jadi berkat. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Pagi hari ini kami menerima berkat anugerah dari kasih Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami terus diingatkan. Kami bukan orang biasa-biasa. Sekalipun kami punya masa lalu yang buruk, kami punya masa lalu yang kelam. Tapi hari ini ketika kami memutuskan untuk datang sama Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menguduskan kami. Tuhan sendiri yang mengurapi kami. Tuhan sendiri yang melayakkan setiap kami. Sehingga setiap kami menyadari ketika kami menerima pengurapan dari Tuhan, Tuhan mau kami lakukan sesuatu dengan pengurapan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kami percaya bukan suatu kebetulan kami boleh hadir pada pagi hari ini. Kami mengerti kami adalah pribadi yang menerima pengurapan. Kami dikuduskan, kami dipakai. Di masa lalu ornamen-ornamen kemah suci semua diurapi, semua dikuduskan karena akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pula kami ketika kami dikuduskan, bahwa Tuhan akan memakai kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan sendiri yang menopang kehidupan kami. Tuhan sendiri yang menolong kami untuk kami tetap berjalan dalam kekudusan Tuhan. Kami tahu dunia di mana kami hidup adalah dunia yang sulit untuk kami tetap menjaga kekudusan. Tapi kami percaya dalam hidup kami ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk tetap terus tinggal dalam kekudusan Tuhan. Bapa hamba berdoa,
di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami anak-anak Tuhan terus menyadari bahwa kami menerima pengurapan, kami dikuduskan karena Tuhan mau pakai kehidupan kami. Selama hari masih siang, biarlah kami terus melakukan pekerjaan Tuhan. Ditempatkan dimanapun kami berada, kami mau dipakai Tuhan. Bapak, Engkau lihat hati yang terbuka pagi hari ini. Engkau lihat mereka yang memberikan hidup mereka mau dipakai oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, perlengkapi mereka dengan karunia, dengan talenta dari Tuhan. Sehingga setiap kami dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, itu yang menopang kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Tuhan, biarlah kami terus sebagai anak-anak Tuhan menyadari di balik kerendahan hati ada berkat-berkat Tuhan. Betul Tuhan mengurapi kami, betul Tuhan memakai hidup kami, tapi biarlah semakin hari kami semakin merendah di hadapan Tuhan. Karena kami tahu orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan Tuhan angkat, akan Tuhan promosikan, akan Tuhan bela. Pagi hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa firman termaterai di dalam nama Yesus, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini mengambil bagian dalam doa pagi online ini. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada bagi setiap mereka. Bapa, pagi hari ini kami berdoa buat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan hidup kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Baik hamba di tempat ini maupun setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Berkat-Mu ada bagi setiap kami. Kami sadar betul di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tuhanlah yang memperlengkapi kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus buat rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka rumah tangga ini berada, Tuhan pegang, Tuhan jaga, Tuhan pagari dalam nama Yesus. Sehingga rumah tangga suami dan istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Saling melengkapi di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka rumah tangga hari-hari ini sedang tergoncang, Bapa hamba berdoa tergenapi firman Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh manusia. Dan setiap apa yang diberkati oleh Tuhan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Biarlah itu terjadi dan tergenapi dalam rumah tangga dari anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga dimanapun suami-suami, istri-istri berada, mereka hidup takut akan Tuhan. Kalau ada di antara mereka ya Tuhan, yang hari-hari rumah tangganya sedang tergoncang, Bapa kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Allah pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Sehingga hati suami-suami, hati istri-istri kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba membawa pasangan suami istri ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau pegang. Biar rumah tangga kami adalah rumah tangga yang penuh dengan kasih karunia dan berkat anugerah Tuhan. Bapa tolong, sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan terus menjadi terang, membawa dampak dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa bersatu hati ya Tuhan Yesus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Karena mereka percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang akan terjadi dalam hidup kami. Tanda-tanda ini akan menyertai kami orang percaya. Kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Karena kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Dan hari ini kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh kami mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Keluar dalam nama Yesus dari tubuh orang percaya. Bahkan setiap campur tangan kuasa kegelapan kami menghardiknya dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan terjadi dalam nama Yesus kesembuhan. Yesus kami tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah yang menyediakan mujizat dan mengadakan kesembuhan bagi kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang hari-hari ini ekonominya sedang tergoncang, mereka yang hari-hari ini usaha dagangnya sedang tergoncang, di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang bukakan jalan bagi mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih karunia Tuhan ada atas setiap perekonomian dari anak-anak Tuhan, sehingga usaha mereka bangkit, pekerjaan bisnis mereka bangkit dalam nama Yesus. Sebab apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkatilah untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong beri mereka hikmat dalam tuntunan Tuhan untuk bekerja, untuk berkarya, sehingga mereka sungguh melihat campur tangan Tuhan nyata. Engkau ya Allah yang mempromosikan setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga bersatu hati berdoa ya Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari-hari ini masih terikat kutuk utang piutang, dalam nama Yesus aku lepaskan setiap ikatan-ikatan kutuk, dipatahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ubahkan pemikiran mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong, sehingga setiap anak-anak Tuhan terbebas, terlepas dari setiap kutuk utang piutang dalam nama Yesus. Dan ingatkan kami semua Tuhan, bahwa Tuhan Engkaulah Allah yang memelihara kami, Engkaulah Allah yang menjaga dan melindungi kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada di antara anak-anak Tuhan pagi hari ini yang berdoa sedang mencari pekerjaan, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan dalam hidup mereka, sehingga mereka menemukan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap mereka semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa juga ya Bapa, kalau ada rumah tangga anak-anak Tuhan, suami istri, pasangan suami istri yang memiliki kerinduan agar dalam rumah tangga mereka hadir keturunan-keturunan ilahi. Hari ini kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan memberkati setiap pasangan suami istri yang memiliki kerinduan buah kandungan, karena buah kandungan adalah anugerah, adalah berkat Tuhan. Karena itu kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus, dibukakan kandungan setiap istri-istri yang ada di dalam nama Yesus. Diberkatilah mereka dengan keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Tuhan memberkati juga setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa, biar Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Ada orang-orang muda yang berdoa pagi hari ini. Hamba berdoa dan lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Orang-orang muda ini dijaga, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada seorang wanita muda yang pagi hari ini sedang berdoa. Ciri-cirinya berambut pendek, kulitmu putih. Engkau sedang putus asa. Tuhan ingatkan, saudaraku, ingat, engkau dikasihi Tuhan. Engkau pribadi yang berharga di mata Tuhan. Stop kecewa, stop putus asa, masih ada Tuhan. Ya, engkau masih muda, jalanmu masih panjang. Saya mau berdoa buat engkau, seorang wanita yang berambut pendek, kulitmu putih. Engkau sedang mengalami putus asa, engkau sedang depresi, engkau ada tekanan hidup yang kau berkata, Tuhan, aku udah gak kuat, aku udah gak sanggup, aku udah gak mampu. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Jika itu saudara, letakkan tanganmu di tangan kananmu, di dadamu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Aku berdoa dalam nama Yesus, karena engkau mengasihi orang muda ini. Engkau mengasihi dia. Dimanapun dia berada saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau menyediakan pengharapan bagi mereka. Engkau memberikan kasih-Mu baginya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa biar kasih Tuhan melawat dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, hamba berdoa biar kasih Tuhan melawat orang muda ini. Dimanapun dia berada, biarlah Tuhan menjamah, memeluk dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Ingat orang muda ini. Ya, siapapun engkau dan dimanapun engkau mengikuti doa pagi ini, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu dan berkata, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Dan ada seorang bapak, engkau sedang mendoakan anakmu untuk mendapatkan pekerjaan, Pak. Ya, ingat, Tuhan ingatkan bahwa engkau akan mendapatkan pekerjaan, anakmu akan mendapatkan pekerjaan, dan Tuhan akan buka jalan dalam hidup anakmu. Terus doakan dia, terus berharap kepada Tuhan, Pak. Ya, andalkan Tuhan, Tuhan akan buka jalan buat anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hamba berdoa secara khusus, teguhkan iman Bapak ini, sehingga Bapak ini melihat campur tangan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kesetiaan kepada Bapak ini untuk melihat campur tangan Tuhan, untuk melihat anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami juga bersatu hati mengucapkan berkat. Jika ada orang-orang muda yang hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, biarlah Tuhan yang bukakan jalan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, takut akan Tuhan Yesus, dan juga mengasihi dan menghargai hidup anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati studi mereka, mereka dijaga, mereka dipagari, mereka disertai oleh Tuhan. Bahkan masa muda mereka baru seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Mereka lihat kuasa Tuhan Yesus digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami doakan, mungkin mereka ada di keluarga kami, atau mungkin mereka teman kerabat kami, atau mungkin mereka saat ini sedang menyaksikan ibadah doa pagi ini. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan kasih Bapa melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami satukan hati kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami percaya kota kami aman, kota kami diberkati, kota kami dijaga, kota kami dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati juga bangsa kami Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa Indonesia aman, Indonesia damai, ekonomi Indonesia maju dan bertumbuh. Tuhan Yesus tolong, rencana tahun 2024 akan ada pemilihan umum. Tuhan berkati di dalam nama Yesus, sehingga semua berjalan dengan aman, damai, kondusif. Setiap niat rancangan orang jahat yang menaburkan roh pemecah belah, roh adu domba, kami patahkan, gagalkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati KPU, KPUD, Bawaslu daerah agar bekerja dengan adil, jujur, dan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong juga Bapak pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, Panglima TNI, Kapolri, beserta jajarannya. Kami berdoa buat seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh wali kota, camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan tolong, sehingga mereka memimpin dengan hati nurani, mereka memimpin dengan tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur ya Tuhan, buat pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan mulai hari ini dengan hadirat Tuhan yang dahsyat. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan juga yang menolong kami untuk melakukan setiap kebenaran yang ada. Bahkan pagi hari ini kami sudah membawa apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Diberkatilah apa yang kami doakan, dan kami imani sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami imani terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita hari ini Selasa tanggal 13 Juni selesai. Ya kan, kita kembali ketemu besok Rabu 14 Juni. Dan pastikan melalui Zoom, Instagram, TikTok, dan Facebook Live kita mengikuti. Saudara bisa pilih dimanapun saudara bisa mau bergabung. Ya kan, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mulainya bersama-sama. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan ingat, engkau orang yang diurapi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.